Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai seperti biasa guys di Kumbung Insan yang sederhana ini. Semoga selalu ada informasi dan manfaat yang bisa Insan berikan buat teman-teman, terutama buat para pemula yang sedang belajar, sedang mencari ilmu, sedang mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka alami ya guys ya. Mudah-mudahan dengan rajin nonton channel Insan dan subscribe, kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian perlukan untuk menekuni ataupun menseriusin usaha budidaya jamur tiram ini guys. Nah, jadi di awal video ini Insan mau menunjukkan hasil, sebenarnya belum selesai sih ya guys ya. Jadi sudah 90% lah ini guys dikatakan. Karena ada pertanyaan yang pingin lihat hasil susunannya kalau udah jadi disusun seperti apa. Nah, seperti itu guys pertanyaannya. Jadi ini belum selesai, jadi udah Insan susun. Sebenarnya ini harus disolar dulu, tapi karena ada pertanyaan seperti itu, jadi ini Insan mau review sedikit. Dan tatanannya seperti ini lah ya guys ya, lebih kurang. Ini satu barisnya, ini satu rak dapat sekitar 150 guys. Nah, aturan kan 160, ini di bawah ini masih ada sisaannya 140-an lah, nggak sampai 150 guys. Nah, ini jadi satu rak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian ketahanannya ini guys. Kemudian tahanan bawah ini kita beri tambahan guys, supaya dia tidak melengkung ya guys ya. Karena tahu sendiri kalian, tekstur bambu itu memang kuat, tapi kalau misalkan bebannya terlalu berat dia akan melengkung atau bisa jadi bahkan patah ya guys ya. Makanya di sini kita beri tambahan lagi. Nah, yang ini juga kita beri tambahan. Dan tali pengikat yang kita gunakan di sini adalah jenis tali plastik ya guys ya. Tali plastik, tali rapia. Nah, jadi kalau misalkan tali ini sebenarnya apakah kuat bang? Nah, pertanyaannya seperti itulah ya guys ya. Jawabannya ya, di sini dia posisinya kan tidak terkena ataupun tidak tergesek-gesek bambunya ya guys ya. Dia hanya mengikat dan menahan. Jadi ya, apalagi ini tidak terkena panas, tidak kena air. Nah, jadi ya insya Allah tahan lah ya guys ya. Insya Allah tahan. Dan pertanyaan selanjutnya masuk seperti ini guys, bang, dari bambu apakah kuat untuk menahan backlog yang ratusan kilo gitu ya guys ya. Kalau bambunya satu batang gini mungkin ya nggak kuat ya guys ya, apalagi ini bambu dibelah-belah. Satu bambu besar itu Insan belah jadi 4. Jadi kalau misalkan satu bambu aja ini udah otomatis mengkelung ya guys ya, bahasanya meliur gitulah ya guys. Nah, jadi di sini makanya kita menggunakan bambu yang banyak ya guys ya. Seperti peribahasa, satu batang lidi itu akan rapuh. Sedangkan kalau satu ikat lidi itu, satu ikat gini kita patahkan itu bakalan sulit, bakalan susah. Nah, jadi kuat dia guys ya. Seperti itu guys. Nah, cuman tips dari Insan buat teman-teman yang mau mencoba buat rak seperti ini di rumah, kalian yang pertama itu gunakan bambu yang sudah kering ataupun setengah kering lah. Karena apa? Kalau bambunya masih basah dibelah nanti dia bisa mengerut gitu ya guys ya. Bahasa Indonesianya apa sih? Mengisut atau menyusut gitulah, melengkung dia guys. Jadi gunakan bambu yang udah setengah kering ya, kering pun nggak apa-apa lah, asal jangan kering kali. Kemudian yang kedua, gunakan bambu jenisnya yang terkuat dan tertebal di tempat kalian ya guys ya. Kalau Insan di sini pakai bambu tali guys ya, ketebalannya lumayan sih. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi ini ketebalannya bambunya, jadi lumayan kuat lah, lumayan kokoh. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan lupa diberi tambahan siku-siku pendukung ya guys ya. Siku-siku pendukung itu misalkan, nah itu guys, bagian belakang itu yang X. Nah, kemudian ini bagian atas ini untuk tambahan. Kemudian juga pokoknya bagaimana supaya kuat, kokoh dan kengkeng lah ini guys. Nah, ini digoyang-goyang gini, udah Insan goyang-goyang ini jadi dia stabil ya guys ya, stabil, kuat dan kokoh. Nah, selanjutnya adalah tambahan seperti ini guys. Ini dua fungsinya, yaitu yang pertama adalah untuk menahan backlog, supaya tidak ambruk lah ya guys ya. Jadi kalau ada pergeseran ataupun digerak-gerakkan dia tidak ambruk susunannya ini. Kemudian yang kedua sebagai penahan, pembantu penahanan ini guys. Nah, ini sampai agak sedikit mengkelung sih guys, karena ini ternyata dapat bambu yang lumayan tipis. Jadi dia agak sedikit mengkelung
ditambah beban yang lumayan berat dari sini ya guys ya. Nah jadi ini ikatannya semua dia tali plastik. Kalau teman-teman mau pakai kawat bisa guys, cuman sedikit repot. Sedikit repot ya untuk mengencanginya, mengendorinya pakai tang ya guys ya. Kalau tali plastik ini kan tinggal kita ikatkan gitu aja. Nah jadi ini tujuannya untuk membantu pertahanan yang ini guys. Tapi kalau yang ininya udah kuat sih biasanya kan, yang ini pakai bambu yang lumayan tebel. Nah yang ini juga pakai bambu yang lumayan tebel supaya karena ini kan dia membantu pertahanan yang bawah guys. Nanti ini akan diikatkan kemari dia guys ya, supaya ini terangkat dan membantu pertahanan. Jadi kalau ininya meliur ataupun tipis bahaya ya guys ya, bisa melengkung kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih guys, karena memang bambu memiliki daya elastisitas yang tinggi. Jadi untuk kelengkungan ataupun untuk ketekuan keberapa derajat dia masih bisa menahan. Nah seperti itu guys. Apalagi ini bisa dibilang dia hanya tertekan gitu aja guys, nggak dinjot-njot ya guys ya. Kalau dinjot-njot barulah patah dia guys. Nah jadi tampilannya seperti ini guys, buat teman-teman yang mau meniru. Sekali lagi ini sekitar kita katakan aja lah 140, nggak sampai 150, berarti ya nggak sampai 600 lah guys ya, mungkin 500-an lah. Nah nanti yang sebelah sini satu rak lagi yang seperti ini. Ya udah kapasitas 1000-an lah ya guys ya. Nanti yang di bawah sini kita susun berdiri aja. Nah jadi udah mulai meningkat, mungkin bisa 1500 muatnya. Nah seperti itu guys. Dan yang pertama ini bisa hemat biaya guys, karena Insan hanya modal paku yang beli ya guys ya. Karena lainnya sisaan bambunya, sisaan rak-rakan yang udah nggak kepake lagi. Sisaan bambu beli kemarin untuk rak tapi udah nggak kepake karena raknya udah selesai semua. Nah jadi ini modalnya bisa dibilang hanya modal tenaga. Mungkin buat teman-teman yang pengrajin atau yang punya skill bangunan atau skill mebel ini diketahui ya guys ya, kerjaan Insan seperti ini. Tapi ya untuk kreativitas menggunakan alat-alat dan bahan bekas itu ya menurut Insan udah lumayan lah. Bisa membuat rak kapasitas 500-an hanya dengan bahan yang seperti ini dan kokoh dan teruji. Nah itu menurut Insan sebuah kebanggaan ya guys ya. Ya saran Insan buat teman-teman, kalau misalkan mau yang bagus ya panggil tukang, kalau bisa ngerjain sendiri ya nggak masalah. Nah jadi itu guys sekilas lah membahas masalah rak-rakannya ini, rak-rakan Insan. Jadi nanti kalau misalkan udah penuh semua ini 4 tingkat, nanti akan Insan buatkan video lagi. Dan di sini Insan mau sedikit menunjukkan beberapa hasil pinhead dari backlog jumbo ya guys ya. Karena ada satu trik baru ataupun ada satu bisa dikatakan ilmu baru yang Insan dapat, bahwasanya untuk backlog jumbo ini sendiri dia tidak memerlukan banyak penyiraman ya guys ya. Jadi ada seorang master yang memberitahu Insan, kebetulan di kumbungnya dia itu sudah banyak ya guys ya. Dia tetap ada backlog kecil tapi ya produksi backlog jumbonya lumayan banyak, ada sekitar 700 atau 800-an gitulah. Insan pun kurang nggak menanya detail, tapi ya dari jumlah raannya dan jumlah apanya seperti itulah lebih kurang. Dan ilmu yang Insan serap dari beliau adalah bahwasanya backlog jumbo ini nggak terlalu butuh banyak air, nggak terlalu butuh banyak penyiraman. Dan terbukti setelah Insan berhentikan penyiraman ini lebih kurang ada 3 hari nggak Insan siram guys. Nah ini baru dia mulai menunjukkan pinheadnya guys ya. Karena Insan takutnya sih backlog jumbo ini harus banyak siram katanya gitu. Nggak katanya sih, dari sependapat Insan sendiri harus banyak siram supaya cepat tumbuh. Rupanya enggak guys. Ternyata ketersediaan air di dalam backlognya ini sudah memenuhi atau sudah mencukupin untuk dia menumbuhkan jamurnya. Jadi kalau kita semakin siram dia, semakin basah, maka semakin lama pertumbuhan pinheadnya keluar, maka pinheadnya akan betah di dalam ya guys ya. Ternyata seperti itu guys apanya, teorinya yang Insan pelajarin. Jadi buat teman-teman yang punya backlog jumbo di rumah, hindarin, ataupun kalau saat menyiram backlog kecil dihindarin aja, karena dia ternyata tidak membutuhkan banyak penyiraman. Dia hanya butuh kelembapan, kemudian suhu ruangan yang sejuk guys. Jadi nggak butuh terlalu banyak penyiraman. Lihat nih guys, wah ini udah mulai tumbuh guys setelah nggak disiram 3 hari nih guys padahal.
Jadi setelah insan menyiram backlog kecil, ini selalu insan lewat-lewatkan gitulah ya guys ya. Ternyata kandungan air di dalam itu sudah sangat banyak, sehingga dia tidak membutuhkan air lagi dari luar. Karena kalau sering-sering kita siram, dampaknya seperti ini guys. Nah ini air dia akan masuk ke dalam. Nah ini guys, nah ini dia. Nah masuk dari celah-celah ini guys, kalau kita siram banyak ataupun kita siramnya bareng lah dengan backlog kecil-kecil ini, maka dia airnya akan masuk ke dalam dan membuat basah seperti ini guys. Dan ilmu ini tidak diberikan oleh si pembuat ataupun produsen backlog jumbo loh guys. Jadi ilmu ini insan mencurinya lah ya guys ya. Kalau kita mencuri ilmu, mudah-mudahan nggak dosa ya guys. Jadi kita sharing, kemudian diskusi berapa kali penyiraman, bagaimana cara penyiraman. Nah itu semua bisa mengambil ataupun bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya tidak terlalu butuh banyak penyiraman guys. Nah lihat ini airnya banyak sekali. Selama ini saya siram 2-3 kali satu hari karena kemarau ya guys ya. Ternyata itu justru malah airnya masuk ke dalam, pinhead nggak mau keluar. Lihat nih guys, ini belum ada panen ini guys. Kalau yang banyak airnya, ini yang airnya sedikit nih, nah ini dia udah keluar pinhead guys. Nah apalagi ini nggak ada airnya ini di atas ini guys. Lihat guys, nah ini lihat nih pinheadnya. Wow, pinheadnya super ya guys ya. Nah jadi itulah ya guys ya, sedikit ilmu tambahan baru buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian ambil, kalian terapkan, curi ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ya kalau minta dikasih, minta ya guys ya. Kalau nggak dikasih minta, beli guys ya, dibeli ilmunya. Jadi ilmu itu memang nggak ada harganya, tapi waktu yang memberikan ilmu itulah yang harus kalian hargai ya guys ya. Karena orang nggak sebanyak waktu yang bisa diberikan untuk orang lain, apalagi untuk memberikan ilmu. Makanya kalau kita menghargai ilmu, maka ilmu akan mudah dan bisa lebih bermanfaat untuk kita. Nah mungkin itu aja guys video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat para subscriber insan khususnya yang beragama Islam. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.